semua ranting siripnya itu aktif teman-teman. Ini ranting siripnya aktif, ini juga aktif ya, sehingga kalau ini dibuat sama petanya, dibuat zigzag ya. Ini pohon, kemudian di situ kosong, kemudian di sana ada. Ini salah satu klon yang rendemannya itu cukup bagus teman-teman, 3,5 sampai dengan 4 kilo. Lebih dari cangkir di tangan, ada ilmu dan banyak pengalaman. Dari hulu sampai hilir perjalanan, jadi kisah yang menginspirasi. Balun Kopi Official, ruang belajar tanpa batasan, petani pengolah peracik rasa. Ketemu lagi teman-teman kopi yang ada di Nusantara. Saya pengen memperlihatkan satu klon yang cukup terkenal ya, yang cukup fenomenal di dunia YouTube, yaitu salah satunya adalah klon Arset. Ini di belakang saya adalah penampakan klon Arset. Kita di ketinggian 1000 mdpl, 1000 meter di atas permukaan air laut. Dan kalau saya melihat kondisi satu klon Arset ini, itu ternyata cukup produktif teman-teman. Itu ya, seperti apa karakternya, dan ini barangkali rekomendasi atau tidak untuk teman-teman tanam di kondisi ketinggian 1000 mdpl. Cek videonya seperti apa dan kita lihat karakternya akan seperti apa. Gitu ya, jadi ini satu klon yang cukup terkenal, yaitu klon Arset ya. Kita cek seperti apa karakternya. Semoga ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman kopi yang sedang mencari referensi, mau menanam kopi yang ada di sekitaran 1000 mdpl. Kalau kita melihat buahnya itu cukup istimewa teman-teman, sangat-sangat istimewa. Ini mungkin B1 ya, ini B1 buah pertama. Oh bukan, ini sudah B2 teman-teman, sudah B2 ya, karena ini tahun ini itu belum petik, terus kemudian ini sisa tahun kemarin, dan ini sangat-sangat bagus. Coba kita lihat dari sisi bawah. Dari karakter buahnya itu, ranting siripnya itu cukup aktif ya, artinya ranting siripnya itu bisa berbuah seperti halnya ranting utamanya. Ini ranting utamanya, terus kemudian ini siripnya. Ini sangat-sangat bagus teman-teman. Ini cukup aktif rantingnya. Kemudian kita lihat wiwilannya, kita lihat entresnya juga cukup murah ini ya, cukup banyak ya teman-teman, cukup banyak. Dia bisa memproduksi ya, cuman ini kondisi ini belum dipangkas ya, belum dipangkas karena ini menunggu tua, menunggu panen, kemudian ini nanti akan disetting oleh petaninya. Kita cek karakter daunnya teman-teman, kita lihat karakter daunnya. Ini agak hijau, cuman tidak hijau pekat, tapi hijau agak kuning teman-teman. Ini agak mudanya itu agak merah, agak sedikit lebih merah teman-teman ya, agak sedikit lebih merah. Terus kemudian daunnya cukup kecil, daunnya agak kecil ya, jadi ciut.
kemudian panjangnya nggak sampai 1 jengkal. Di daun yang sudah agak tua, di daun yang subur itu kurang lebihnya 1 jengkal. Cuman lebarnya itu agak tidak begitu lebar. Kemudian ketika kita melihat kepekatan dari satu daun ini, daun arset ini, itu cukup pekat ya. Hijaunya cukup cukup hijau di daun tuanya, tapi di daun mudanya agak kuning kemerah-merahan. Gitu ya. Itu semua ranting siripnya itu aktif, teman-teman. Ini ranting siripnya aktif, ini juga aktif, ini juga cukup aktif. Oke. Terus coba kita sepilkan. Oh, sebentar. Di tangkainya. Kalau saya melihat tangkainya itu cukup sangat kuat, sangat kokoh, sangat kokoh. Artinya, kenapa itu kita spilkan? Karena dia cukup punya space ruang, dibutuhkan space ruang yang cukup lebar, teman-teman. Dibutuhkan space ruang yang cukup lebar. Ini 1 meternya mungkin lebih dari 1 meter. Ini 1 meter seperempat ini mungkin dari batangnya. Ya, sehingga kalau ini dibuat sama petani, dibuat zigzag ya. Ini pohon, kemudian di situ kosong, kemudian di sana ada. Ini dibuat zigzag karena karakter arset itu dia punya cabang yang cukup kuat sehingga dia cenderung memakan tempat yang cukup lebar. Kalau ini 1,5, kemudian kesananya juga 1,5, berarti saat area satu klon arset ini dibutuhkan 3 meter persegi, teman-teman. Coba kita lihat di daun mudanya, di tangkai mudanya. Itu dia tidak begitu turun, dia cenderung lebih keluar ke sini. Cuman di buah yang sudah dewasa, baru dia akan turun. Ya, dengan buah yang cukup besar ini, terus kemudian dia turun saja, dia masih membutuhkan luasan sekitar 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Ini cukup lebar, teman-teman. Ya, gitu ya. Coba kita cek buahnya akan seperti apa. Saya pengen coba sepilkan satu buah klon arset ini, teman-teman. Kalau saya melihat buahnya, itu tidak terlalu besar ya. Agak kecil. Ini buahnya, ini bijinya. Agak kecil memang dibanding klon yang lain. Manisnya bagus, terus kemudian kulitnya cenderung tipis. Kulitnya cenderung tipis. Ya, ketika kita cek di petaninya, klon arset ini salah satu klon yang rendemannya itu cukup bagus, teman-teman. Informasinya di sini itu enggak sampai 4 kilo, teman-teman. Sekitar 3,5 sampai dengan 4 kilo lah. Cuman kita dapat informasi dari beberapa petani yang lain yang di ketinggian mungkin 500 atau mungkin 600. Ini cukup dengan 3 kilo itu sudah jadi satu kilo green bean. Jadi cukup bagus, rendemannya cukup bagus. Dari gitu semua ya, tangkai yang ada itu cukup sangat-sangat aktif ya. Siripnya, tangkai siripnya aktif. Kemudian ini istilahnya apa? Kengkeng, kuat. Jadi ya pantas saja dia tidak turun. Ya, nah, ketika dia berbuah ini maka dia tidak turun ke bawah. Ya, dia tetap menjuntai ke samping. Kemudian kita lihat karakter potensi buah yang mau dihasilkan. Ini sangat bagus, teman-teman. Sangat bagus. Beberapa bunga sudah jadi, sudah mekar. Beberapa juga masih premodia, masih belum mekar begitu ya. Kita lihat yang di sebelah sana. Coba lihat, teman-teman. Ini sangat-sangat produktif. Sangat-sangat produktif. Ini karakter klon arset ya, teman-teman, sekali lagi. Gitu ya. Jadi kita sudah spilkan untuk beberapa
beberapa karakter daripada klon Arsat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kopi yang ada di Nusantara. Ya, sekali lagi bahwa teman-teman barangkali teman-teman butuh rekomendasi untuk mau menanam atau menyambung kopi dengan klon yang mana. Ini salah satu rekomendasi menurut saya, sekalipun memang buahnya itu cenderung lebih kecil, tidak sebesar klon-klon yang lain. Karena di sampingnya ketika kita melihat ini, kalau nggak salah klon bingkuh, ini cukup gede. Terus rantingnya agak lentur ya, rantingnya agak lentur, cuman potensi buahnya itu lebih gede daripada klon Arsat. Cuman sekali lagi informasinya bahwa Arsat ini dia rendemannya itu sangat bagus teman-teman. Kalau bungkuk itu mungkin 5 kilo, kalau ini kurang dari 4 kilo atau kurang lebihnya 4 kilo lah. Gitu rekomendasi untuk teman-teman. Ini salah satu klon yang cukup bagus, ya, cukup fenomenal, cukup terkenal di beberapa wilayah penghasil kopi Robusta. Stay tune di Balun Kopi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman kopi yang ada di Nusantara.